kepada Dewan Juri Ibu Rani Kartika, rekan-rekan dari tim kontra, dan teman-teman semua yang ikut menyaksikan debat di pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari tim Pro dengan saya sendiri, Cindy Nadaulia sebagai pembicara pertama, di mana tugas saya akan mendefinisikan mosi yang akan diperdebatkan pada pagi hari ini, yakni mengenai kami membela pihak musisi atau pencipta lagu untuk menuntut penyelenggara konser membayar royalti. Selanjutnya ada rekan saya sebagai pembicara kedua, yaitu Ferdian Ramadana, akan menanggapi pernyataan dari tim kontra, serta akan menguatkan kembali argumentasi dari tim kami. Dan ada pembicara ketiga, yaitu Nanda Okta Jasmita, yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim kontra, serta beberapa anggota rekan-rekan saya yang akan ikut serta dalam menyanggah argumentasi dari tim kontra. Dari tim pro adalah lahirnya karya intelektual di bidang musik atau lagu tidak lahir karena suatu kebetulan, tetapi lahir dari sebuah proses, perjalanan, pengorbanan, perjuangan yang panjang berupa waktu, tenaga, biaya maupun pengorbanan material lainnya. Suatu karya yang indah tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, melainkan dinikmati oleh banyak orang. Sudah sewajarnya pemegang hak cipta mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang menikmati hasilnya, berupa keuntungan dan royalti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi Ibu Rani selaku Dewan Juri kita pada debat kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai perdebatan pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 selaku tim kontra. Saya Astrid Devila sebagai pembicara pertama. Di sebelah saya ada teman saya Cecilia Melani sebagai pembicara kedua dan Aditya Median Putra sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai permintaan pemenuhan dari pencipta lagu atas royalti. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim 3 menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak mosi kita pada pagi hari ini. Menurut tim kami, itu sebuah keseharusan di mana pihak pencipta lagu meminta pihak konser atau penyelenggara konser atau penyanyi untuk berdiskusi untuk membayar sejumlah uang karena pihak penyelenggara ataupun penyanyi sudah menggunakan lagu dari pop kita tanpa persetujuan, yang dimana di Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 28 pasal 1 menyatakan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak yang lain menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Baik, sudah. Poin yang saya sampaikan mengenai mosi kita pagi hari ini, tuntutan akan royalti karena mengundang penyanyi yang turut membawakan beberapa lagu yang merupakan karya musisi lain dalam membuat yang kami selenggarakan. Sebelumnya selama kami menyelenggarakan konser bersama musisi yang lagunya turut dibawakan di dalam konser yang kami selenggarakan, tidak pernah terjadi adanya protes. Jadi menurut kami selaku penyelenggara konser, hal tersebut merupakan urusan pribadi antara pencipta dan penyanyi yang membawakan lagu tersebut di atas panggung. Jadi jenis-jenis royalti itu kan ada namanya royalti waralaba, royalti paten, dan royalti paten itu kan pencipta suatu karya atau produk yang disebut juga sebagai inovator akan mematenkan produk mereka. Kemudian dari situ apabila terdapat pihak ketiga yang ingin menggunakan produk tersebut, maka kedua pihak harus membuat perjanjian yang mana mengharuskan pihak ketiga bisa penyelenggara event yang mana mengharuskan pihak ketiga membayar royalti pada inovator. Dengan ini maka pemilik produk akan mendapatkan kompensasi atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Terima kasih. Yang menjadi dasar tuntutan dari komisi ke kami penyelenggara konser itu dasar yang menjadi tuntutan. Di pasal 4 UU nomor 36 tahun 2000 mengenai PPh ya, pajak penghasilan, hal-hal yang dimaksud dalam penggunaan hak paten atau hak cipta. Jadi yang pertama ada penggunaan atau hak menggunakan suatu hak cipta pada beberapa bidang, contohnya itu kesenian. Dan ada juga yang namanya pemberian informasi atau pengetahuan bidang teknikal ilmiah, komersial atau industrial. Adapun pemberian informasi yang dimaksud penerimaan rekaman, gambar maupun rekaman sesuatu suara atau keduanya yang didistribusikan pada masyarakat. Jadi di situ maksudnya
si Zita ini adalah penyanyi yang dibawakan oleh penyelenggara event. Jadi di situ kan mereka secara tidak langsung itu menggunakan hak cipta dari si Pongki. Nah, jadi itu tadi mengapa saya bilang pihak ketiga, di mana di situ harus adanya yang namanya komisi atau kompensasi yang tadi saya jelaskan di jenis-jenis royalti tadi. Seperti itu. Si Zita sebagai penyanyi itu kan hanya membawakan dan menyanyikan, bukan mengcopy lagu-lagu dari si Pongki. Instruksi. Di mana di dalam ini seharusnya ada konfirmasi antara pihak penyelenggara konser dan penyanyi Zita untuk berdiskusi atau saling menginformasikan lagu siapa yang akan dibawa. Dan seharusnya ada penyampaian dari pihak penyelenggara dengan pencipta lagunya, yang di mana di pasal yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia adalah pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal ini menyatakan bahwa pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya ciptanya di muka umum. Dalam hal ini, pencipta lagu berhak untuk menuntut royalti dari pihak yang menggunakan karyanya di muka umum, seperti pada konser musik atau event-event. Selain itu, pada pasal 30 dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur tentang hak pencipta untuk menerima royalti dari pengguna karyanya. Terima kasih. Di pasal 3 ayat 1 juga, peraturan pemerintah yang berbunyi setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk pelayanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lagu tersebut ke hak cipta. Di dalam itu, apakah ada persetujuan dari pihak pencipta lagu mengenai persetujuan pihak mengenai pendaftaran musisi? Di pasal 1 itu ada yang namanya menyatakan lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang yang membuat cipta dari pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau hasil karyanya, produk hak terkait dengan syarat tertentu, yang dimana di poin ini hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 36A merupakan hak eksklusif yang terdiri hak moral dan hak ekonomi. Seperti itu. Dua dari pihak lainnya. Akan tetapi di dalam kasus kita ini pihak antara penyanyi beserta penyelenggara konser seharusnya ada mengadakan yang namanya diskusi bersama atau menyampaikan setiap musisi itu memiliki berbeda-beda. Kenapa saya bermaksud berbeda-beda? Karena ada yang mengizinkan, ada yang tidak, ada yang meminta sebuah perjanjian persetujuan yang dari awal seharusnya mereka melakukannya. Kenapa harus melakukan ketika sudah melakukannya? Kenapa harus melakukan ketika setelah melakukan konser baru menyatakan mediasinya? Kenapa nggak dari awal perjanjian? Sedangkan di kita perjanjian itu sudah ada, hukum perjanjian pun juga sudah ada. Apa saya perlu menyebutkan hukum perjanjian di sini? Baik. Kalau dari saudara Pongki sudah terdaftar dalam hak cipta, kalau sudah terdaftar beri bukti tersebut. Oke, baik. Nah, sesuai dengan pernyataan saya, pasal yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia adalah pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta, yang mana pasal ini menyatakan pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang menggunakan karya ciptanya di muka umum. Dalam hal ini, cipta lagu berhak untuk menuntut royalti dari pihak menggunakan karyanya di muka umum, seperti pada konser musik. Selain itu, pasal 30 dan pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta mengandung tentang hak penciptanya pertunjukan setelah untuk menerima royalti dan menggunakan karyanya, yang dimana pasal ini sudah menerapkan bahwa pencipta lagu itu sudah ada. Jadi tanpa harus saya menyatakan itu, walaupun kalian menyatakan apakah itu termasuk hak cipta atau masih sudah dong, kenapa dia harus dibawain lagunya? Kenapa penyanyi Zita itu tidak membawakan lagunya sendiri? Kenapa harus menggunakan lagu lainnya? Secara logika kita bisa menyimpulkan seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu ada bukti bahwa kita ingin membawakan lagu Pongki? Ada, menurut kasusnya. Di kasusnya hal ini dikarenakan penjara konser musik semua mengundang Zita penyanyi yang terus membawakan beberapa lagu karya Dirgantara dan lainnya di event konser di Surabaya. Sedangkan di karya Dirgantara itu termasuk dari karya Pongki. Terima kasih. Penyelenggara konser kenapa saudara Pongki menuntut kami, sedangkan yang menyanyikan itu Zita? Seharusnya ini merupakan urusan pribadi antara pencipta dan penyanyi, bukan kami hanya penyelenggara konser. Oke, instruksi. Seperti yang saya bicarakan tadi, di dalam sebuah event itu harus ada yang namanya diskusi antara pihak penyelenggara konser dengan penyanyi.
yang dimana mereka mengundang kita, otomatis mereka harusnya berdiskusi antara kita itu membawakan lagunya sendiri atau lagunya orang lain. Dan di dalam kasus ini, Zita peserta pihak penyelenggara konser tidak memberitahu kepada pihak pencipta lagunya yang Zita membawakan, seperti yang telah saya terapkan itu dalam hukum hak cipta, yang dimana hak cipta Indonesia, pencipta lagu mempunyai hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pertunjukan karya di tempat umumnya. Makanya Pogi meminta royalti pribadinya kepada pihak penyelenggara konser. Kenapa? Yang untung ada penyelenggara konser dan pihak penyanyinya. Kenapa? Membawakan lagu orang lain. Otomatis pihak pencipta lagu memiliki hak royalti. Seperti itu. Dari tadi ternyata Anda sekalian itu terus bertanya. Di sini saya mau bertanya langsung ya. Dari tadi kan bertanya tadi banyak pertanyaan kenapa kepada tim saya. Dan tadi juga yang terakhir kenapa mungkin untuk menyelenggara konser padahal yang menyanyikan itu Zita. Saya boleh nanya nggak? Dari tadi kan saya dan tim saya sudah menyampaikan bahwasannya pencipta suatu karya atau produk yang disebutkan juga sebagai inovator akan menatapkan produk mereka. Kemudian dari situ apabila terdapat pihak ketiga yang ingin menggunakan produk tersebut, maka kedua pihak harus membuat perjanjian. Jadi tadi kami sudah menjelaskan bahwa ini adalah pihak ketiga. Dan pertanyaan saya, kenapa Anda terus mempertanyakan hal yang sudah kami sampaikan? Apa kurang jelas dari pernyataan kami? Kan ini pihak ketiga. Karena lagu-lagu Dewa itu kan banyak yang lawas, banyak yang lama. Jadi orang banyak yang nggak tahu. Dengan orang yang cover, jadi otomatis yang Oke, baik. Di sini